حبيبنا الكريم حبيبنا الكريم شايل الله شايل الله شايل الله شايل الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadis kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin. Ayyuhal ummahat rahimakumullah, ibu-ibu hadirat jamaah yang kami muliakan. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan siang hari ini Allah pertemukan kita di dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan hidayah dan taufiknya kepada kita. Allah berikan buka pintu hati kita untuk bisa menerima dan mengamalkan ilmu-ilmu yang kita pelajari. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut pengajian kita sampai dzukira fil khabar. Bismillahirrahmanirrahim. Dzukira fil khabari anna mu'minan wa kafiran fi zamanil awal intalaqa yasidani samaka. Disebutkan di dalam satu hadis, anna mu'minan wa kafiran, sesungguhnya orang-orang mukmin dan orang-orang kafir, fi zamanil awal, pada zaman dahulunya, intalaqa, orang kafir dan orang mukmin itu pergi, yasidani as-samaka, yang mana mereka pergi untuk berburu ikan, kalau bahasa kita sekarang mancing. Jadi ada orang mukmin mancing, orang kafir juga ikut mancing, sama-sama mancing dia. Tapi hebatnya, fa akhadzal kafiru yadhkuru alihatahu, maka akhadha jangan mengambil, maka melakukanlah orang-orang kafir tatkala dia mancing nih Bu, mau mulai mancing, orang kafir melakukan yadhkuru alihatahu, dia sebutin nama Tuhan-Tuhannya. Jadi sebelum dia ngelemparin apa namanya kailnya ya, tatkala dia belum melempar kail, dia sebutin nama Tuhan mereka, ya Lata, ya Uzza, atau siapalah Tuhannya orang Kristen umpama dengan bahasa mereka, ya Yesus atau apa, dipanggil Tuhan-Tuhan mereka. Tapi hebatnya di sini, pama rafa'a sabqatahu hatta akhadha samakan katsiran. Pama rafa'a, maka tidaklah dia mengangkat sabqatahu, sabqatu alat pancingnya, maka tidaklah dia mengangkat alat pancingnya itu orang kafir, hatta akhadha, sehingga dia mendapatkan samakan katsiran, ikan yang banyak. Gara-gara apa? Dia nyebutin nama Tuhan mereka. Nggak mau kalah nih, wa ja'alal mu'minu, dan berbuat orang-orang mukmin tatkala dia mau ngelempar alat pancingnya, yazkurullaha, disebutin nama Allah. Sebelum memancing bismillahirrahmanirrahim, dilempar alat pancingnya. Tapi pala yaji usyai'un, nggak dapat apa-apa. Tuh, aneh kan Bu ya? Orang kafir nyebutin nama Tuhannya, diangkat kailnya, ikannya banyak. Orang mukmin melempar kailnya menyebutin nama Allah, tapi nggak dapat apa-apa. Summa asoba samakatan, kemudian dalam waktu yang lama asoba mendapatkan itu orang mukmin samakatan, cuma satu ikan doang. Indal gurub, itu juga udah maghrib, dari pagi dia mancing, dari subuh dia mancing cuma dapat satu ekor ikan. Orang kafir mancing dengan menyebutin nama Tuhan mereka, mendapatkan ikan yang begitu banyak. Bahkan tuh orang mukmin cuma dapat satu ekor ikan lagi mau maghrib, wattorobat, ikannya kelepekan. Kelepekan apa namanya? Goyang-goyang, wattorobat, tuh ikannya kelepekan.
Pawaqa'at fil ma, jatuh lagi ke air. Ya, melas udah senang-senang dapat ikan atuk, ternyata kecebur lagi. Faraja'al mu'minu wa laisa ma'ahu syai'un, kembalilah orang mukmin dari tempat pancing, wa laisa ma'ahu syai'un, sedangkan dia nggak bawa apa-apa, satu ekor pun kagak, keranjang tempat ikannya kosong. Tapi waraja'al kafiru, kembali dari tempat pancing orang kafir, wa qadim tala'at sabqatahu, sungguh penuh tempat ya pancingannya, banyak dapat ikannya. Tuh, kira-kira gimana Bu? Kalau orang yang imannya lemah kira-kira gimana? Beneran Tuhan lu dong daripada Tuhan gue, betul nggak kira-kira? Lah iya Bu, betul nggak? Ya. Nah dia nyebutin nama Tuhannya dapat banyak, kita orang mukmin nyebutin Tuhannya nggak dapat sama sekali. Kalau orang pikirannya pendek, orang pikirannya imannya tipis, dia mengatakan benar Tuhan dia orang kafir daripada Tuhan saya orang mukmin. Fa'asiba malakul mukminil muwakkili bih, maka kecewalah. Fa'asiba, maka kecewalah. Siapa yang kecewa? Malakul mukmin, malaikat yang menemani orang mukmin, al muwakkil, ya, al muwakkilu, yang mewakilkan bihi kepada orang mukmin. Artinya malaikat yang selalu mendampingi orang mukmin. Kecewa tuh malaikat aja kecewa. Jadi bukan hanya orang mukminnya doang, tapi termasuk malaikatnya juga kecewa. Tatkala dia dalam keadaan kecewa, falamma sa'ida ila samai, maka tatkala itu malaikat naik ke langit untuk menghadap kepada Allah, arahullahu maskanal mu'mini fil jannati, maka Allah perlihatkan kepada itu malaikat, hunya kepada malaikat, karena yang naik langit siapa? Malaikat. Arahullahu, maka Allah perlihatkan kepada itu malaikat yang naik tadi. Apa yang Allah perlihatkan? Masakinal mukmini, tempat tinggalnya orang mukmin, fil jannati, di dalam surganya Allah. Kira-kira gimana Bu? Tadi dia nyebutin nama Tuhan, nama Allah, mancing kagak dapat apa? Tatkala ini malaikat Allah kasih lihat surga yang begitu penuh dengan kenikmatan. Kayak begini juga kita, ya, tatkala orang kerja nyari duit, usaha di luar nggak dapat apa-apa, tatkala dia pulang ternyata apa Bu? Di rumahnya udah ada, ya, harta yang begitu banyak. Ada orang yang bawain duit, ya, ada orang yang bukan duit, bukan dalam jumlah yang dikit, berkarung-karung. Kira-kira gimana? Kecewanya yang tadi di luar nyari duit kagak dapet, tatkala pulang ke rumah lihat duit begitu banyak, kira-kira kecewa tadi hilang nggak? Hilang. Sama malaikat juga begitu. Tatkala itu dia nemenin orang mukmin yang sedang mancing nggak dapat apa-apa, tatkala dikasih lihat oleh Allah tempatnya orang mukmin di surga, faqala, maka itu malaikat berkata, wallahi, demi Allah, ma yadurruhu, tidaklah bahaya, ma asabahu, apa yang Allah timpakan kepada orang mukmin. Ya, kata ini malaikat, demi Allah tidaklah madarat, tidaklah bahaya apa yang Allah timpakan kepada orang mukmin, ba'da ayyasira ila hadza, setelah dia kembali ke tempat ini, maksudnya ke surga. Itu orang mukmin yang susah hidupnya di dunia, orang mukmin yang capek hidupnya di dunia, orang mukmin yang miskin waktu hidupnya di dunia, maka dia nggak bakal kecewa, dia nggak bakal sedih, dia nggak bakal mengeluh lagi. Kenapa? Karena ditempatkan, dikembalikan kepada tempat yang penuh dengan kenikmatan. Masya Allah, hilang kan tuh Bu? Kayak kita di begini, capek nggak ibadah? Capek Bu. Capek nggak Bu? Ngaji capek nggak? Bohong kalau bilang kagak. Ya, capek nggak? Capek. Ngantuk nggak? Ngantuk. Bohong kalau bilang ngantuk. Lagi enggak ya? Kalau lagi ngantuk tidur.
Masya Allah. Kalau kita bilang yang namanya di dunia ibadah capek, ngapa-ngapain susah, kita mau beli ini gak ada duitnya, pengen doang begitu tapi gak kesampaian. Pengen rumah bagus tapi gak kesampaian, pengen punya kendaraan bagus tapi gak kebeli. Kenapa? Duitnya gak ada. Mau pergi kemana-mana nggak kesampaian juga. Kenapa? Karena memang di lockdown, ditutup ya. Lockdown juga emang duitnya nggak ada juga. Ya Allah, kalau kita lihat kayak begitu. Tapi ngelihat tempat kembalinya nanti di akhirat, capeknya kita di dunia nggak terasa, hilang sakit kita juga ya, hilang udah. Kenapa? Karena dia dapatin sesuatu yang paling nikmat. Tapi sebaliknya, wa arahu maskanal kafiri, dan juga Allah perlihatkan kepada itu malaikat yang naik tadi tempatnya orang kafir, pinnari, di dalam neraka yang penuh dengan azabnya Allah, yang penuh dengan siksaannya Allah. Faqala, maka orang kafir itu berkata, wallahi, demi Allah, ma yagni anhu ma asaba minad dunya, tidaklah cukup apa yang dia dapat daripada kenikmatan dunia yang begitu hebat, ba'da ayyasiro ila hadza, setelah dia kembali ke tempat ini, maksudnya ke nerakanya Allah. Apa yang didapat kenikmatan surga, akhirnya apa? Tidak dapat apa? Kayak begini Ibu, kayak orang naik gunung. Orang-orang yang suka naik gunung tuh kan naik gunungnya capek, sekian jam, bahkan sekian hari, bisa berhari-hari dia naik ke puncak gunung. Perjalanannya capek, payah, tapi tatkala sampai di atas gunung dia melihat pemandangan begitu indah, hilang capeknya sekitar kayak itu juga. Ya, kenapa? Karena memang sesuatu yang nikmat dia dapati. Tapi kalau orang perjalanannya indah, perjalanannya enak, tapi yang didapat di akhirnya sesuatu musibah, azab, siksaan, apa yang didapat dari awal ini tidak terasa nikmat. Kenapa? Karena pada akhirnya dia mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah gambaran kehidupan. Maka jangan, ya kalau kita bilang kita sih belum bisa sampai kayak begini nih Bu, iman kita ya, beda dengan para nabi dan para rasul. Makanya kebetulan tadi subuh saya baca kitab, dikatakan begini, kenapa para nabi, orang-orang soleh, para ulama, dia bisa menikmati daripada nikmatnya sholat, bisa menikmati yang namanya ibadah, karena dia pikirannya lagi bukan di dunia Bu. Pikiran mereka, para ulama, para orang-orang soleh, para nabi, tatkala dia ibadah, pikirannya udah ke sorga, udah nikmat aja dah. Kalau kita lagi ibadah, pikirannya dunia. Betul lagi kira? Tatkala kita ngucapin Allah, baru ngucapin Allah, yang ingat apaan? Kunci yang kita cari gak kemana-mana, lagi sholat ingat. Itu kenapa? Karena masih ada kita nih kaitannya dengan cintanya kepada dunia. Makanya berasa yang namanya ibadah capek. Imam Syafi'i saking nikmatnya dia menikmati dalam ibadah kepada Allah sampai ngarang kitab Bu. Dari maghrib, dari habis isya dia ngarang kitab sampai matahari keluar. Bukan lagi udah isyraq, tapi udah waktunya sholat duha, artinya udah terang matahari. Dari habis isya sampai udah terbitnya matahari, dia ngarang kitab aja, dia baca kitab aja. Saking apanya? Nikmatnya. Kita baru setengah jam udah ganti kanan, ganti ke kiri, ngelonjor nggak enak, ya kan begitu. Nggak apa-apa ya, ngelonjor aja, orang udah encok sama seliu, udah biarin mau diapain. Betul nggak kira-kira? Capek banget perasaannya. Udah apa Ustaz ngajarnya? Iya, saya juga mau buru-buru. Ya. Itu diantaranya Ibu. Makanya kenikmatan, capeknya kita ibadah nanti kebayar tatkala kita di dalam surganya Allah. Wa yuqalu, dikatakan, innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala, yahtaju yaumal qiyamati, akan memberikan alasan pada hari kiamat, bi'arba'atin, dengan 4 macam orang,
ala arbaati ajnasin, dengan 4 macam orang yang lainnya. Jadi nanti Bu, di yaumil kiamat setelah manusia dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar, kan manusia ada aja yang protes. Ya Allah, kenapa saya masuk neraka? Saya kan begini. Ya, nanti orang-orang yang protes, berhujah, beralasan di yaumil kiamat, maka 4 macam orang ini akan Allah balas alasannya, Allah bantah alasannya dengan 4 perkara orang yang lain. Apa diantaranya? Yahtaju alal agniyai. Allah berhujah kepada orang-orang kaya. Ya, Bisulaiman ibni Daud alaihi wassalam, dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Fa idza qala al-ghani, apabila berkata orang kaya. Kenapa? Al-ghaniyu sagolani an ibadatika. Orang kaya sibuk, ya, telah menyibukkan kepada saya, kata orang kaya, an ibadatika, dari ibadah kepadamu ya Allah. Saya ngurusin duit, saya ngurusin harta, saya nggak ada waktu buat ibadah, katanya orang kaya. Kan dia berhujah, beralasan, saya nggak sempat ibadah kepadamu ya Allah, sibuk saya untuk mengurusin dunia, ngurusin kekayaan, sehingga saya kagak beribadah. Alasan dia kayak begitu. Yahtaju alaihi, maka Allah berhujah, Allah memberikan alasan kepada orang kaya yang gak mau ibadah, Bisulaimana, dengan Nabi Sulaiman. Wa yaqulu lahu, Allah berkata kepada tuh orang kaya, ya, lam takun agna, ya, bukan agni, lam takun agna min Sulaimana, tidaklah engkau hai orang kaya lebih kaya daripada Nabi Sulaiman. Sekaya-kayanya manusia Bu di dunia, tapi lebih kaya Nabi Sulaiman. Siapa yang paling kaya di dunia? Bill Gates. Orang bilang tuh Bill Gates yang menguasai dunia itu Bu. Ada orang bernama Bill Gates. Sampai saya pernah dengar cerita dia punya toko obat, farmasi. Itu sahamnya sampai 75% sedunia. Bukan di Amerika doang, kan di orang Amerika, bukan se-Amerika doang, sedunia dia punya saham obat-obatan sampai sahamnya 75%. Kalau 100%, 75% 2/3-nya punya Bill Gates, yang sepertiganya punya rame-rame. Berapa kaya itu orang. Sampai ada isu yang mengatakan corona ini buatan dia, supaya apa? Supaya makin kaya. Kan kalau orang kena corona harus berobatnya beli di mana? Di apotek. Apotek punya siapa? Punya dia. Bikin kaya tuh orang. Tuh, kaya nggak Bill Gates? Tapi lebih kaya Nabi Sulaiman. Kenapa Nabi Sulaiman lebih kaya? Kalau Bill Gates cuma menguasai dunia doang, menguasai manusia doang, tapi Nabi Sulaiman manusianya dikuasai. Binatang tunduk di bawah dia. Bukan hanya binatang doang, jin. Buktinya apa? Tuh waktu disuruh nyelam, ya, waktu Nabi Sulaiman dapat wahyu dari Allah, pergi kau ke pinggir laut, lihat apa yang sesuatu yang aneh, yang sangat aneh, ya, kau cari sesuatu yang sangat aneh. Nabi Sulaiman lihat dan nih, pinggiran pantai di tengah laut nggak ada yang aneh. Lantas Nabi Sulaiman nyuruh jin ifrit, orang Jakarta, Nabi Sulaimannya nyuruhnya ifrit doang. Ifrit nyelam loh ke laut. Ifrit nyelam ke laut, kata ifrit naik lagi, nggak ada apa-apa ya Nabi Allah. Disuruh ifrit yang kedua nyelam ya ifrit, lebih dalam dari yang ifrit yang pertama, 2 kali lipat. Dinyelam lagi sampai 2 kali lipat, kagak dapat apa-apa lagi. Dilihat nggak ada apa-apa ya Nabi Allah. Lantas kata orang soleh, orang alim mengatakan diturun lebih jauh lagi, ya, diangkat ada sebuah kubah. Tuh Nabi Sulaiman menguasai bukan hanya manusia tapi juga makhluk jinnya. Ya Allah, lebih kaya mana Bill Gates sama Nabi Sulaiman? Lebih kaya Nabi Sulaiman. Maka nanti orang-orang kaya yang nggak mau ibadah kepada Allah,
maka Allah akan berhujah kepada mereka dengan nabinya, yaitu Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman begitu payah, falam yamna'hu ginahu an ibadati, maka beliau Nabi Sulaiman tidak, ya, lam yamna'hu, maka tidaklah mencegah kepada aku, ginahu akan kekayaannya, an ibadati, daripada ibadah kepada Allah. Tetap Nabi Sulaiman kaya, tapi dia tetap ibadah. Waktunya sholat dia sholat, waktunya puasa dia puasa. Tuh hebatnya Nabi Sulaiman. Jadi orang-orang kaya yang gak mau ibadah, gak ada alasan buat mereka tidak mau ibadah. Itu satu. Yang kedua, wayahtaju alal abidi, Allah akan berhujah kepada seorang budak. Kalau bahasa sekitarnya sekarang nih Bu, para pegawai kan kayak budak kerja, ya kan Ibu ya? Waktunya udah ditentuin dari jam sekian sampai jam sekian. Bahkan kadang-kadang naudzubillah min dzalik, ada sebagian atasan, sebagian bos yang mereka kagak boleh izin anak buahnya buat sholat. Bukan hanya mungkin kalau sholat zuhur bisa ditunda waktunya entar-entaran, tapi kalau sholat Jumat kagak bisa. Semua masjid serempak mengadakan Jumatan. Sekalipun sekarang beredar Jumat ganti dengan zuhur, begitu katanya. Dapat gak kiriman begitu? Ya, Jumat diganti dengan zuhur. Itu hoak katanya. Tak benar, walaupun itu dari MUI. Masa mall dibuka, pasar harian dibuka, masjid tutup. Betul nggak gitu? Lah iya, orang kemana-mana diboleh jalan. Kenapa orang jalan kagak? Orang mau jalan ngaji nggak boleh. Di mana pikirannya Bu? Ya bukan kita menentang. Artinya kalau mau semuanya itu, kalau kayak di mana tuh, negeri mana? Malaysia apa? Yang di lockdown semua udah, orang nggak ada yang boleh keluar kemanapun kecuali ya polisi, keamanan, petugas medis, orang-orang yang bawa makanan, silakan. Kalau ini kan kita ya cuma masjid doang ditutup, majelis taklim doang disuruh tutup, tapi pasar buka, mall buka. Kenapa Bu? Jauh aja diri dah, begitu. Ketakutan yang berlebihan, ya ketakutan boleh Bu, artinya gini, waspada kita perlu. Pakai masker, kemana-mana kita pulang cuci tangan, kan begitu. Tapi giliran ibadah kita jangan takut. Kenapa? Karena ada mengatakan ini virus buatan Allah, sedangkan kewajiban kita juga kepada Allah. Salat itu kewajiban, ibadah itu kewajiban kita. Nggak mungkin ya ada orang alasan begini Bu, ada tuh saya punya jamaah meninggal dunia baru tadi pagi, saya dapat WA, meninggal jamaah saya. Kenapa? Karena kemarin dia bikin halal bihalal, akhirnya dia terpapar COVID, 3 hari di rumah sakit, meninggal. Ya katanya keluarganya juga semuanya pada joprak, pada sakit semua gara-gara halal bihalal. Kenapa halal bihalal yang disalahin? Kan begitu Ibu ya. Artinya inilah yang kadang-kadang orang yang sudah sangat. Kedua Bu, kalau kita lihat juga ini kan kita ditakutin yang berlebihan. Takut orang, kalau udah takut imunnya, daya tahan tubuhnya nurun. Kalau orang udah takut, betul gak? Kayak kita ketakutan Ibu, apa nih, kita takut setan. Udah kita gak mau lewat situ. Kayak orang cerita nih, kalau lewat sini nih, apalagi depan rumah Jaya situ tuh, sampai sering banget ada nenek-nenek yang nyapu, ya Jaya nenek nyapu dia. Ada orang nakutin aja dah. Tapi saya sendiri, kita nih Bu yang nggak merasa takut, lewat aja dah. Tapi orang yang ketakutan, katanya ada yang pohonan pohon bambu, katanya ada yang gresek-gresekin, nah kena angin. Kan begitu, karena ketakutan yang berlebihan dia biarin gue lewat sono jauh ada daripada gak lewat sini tuh. Nah begitu juga yang namanya virus, kita kok takut, tapi takut jangan berlebihan. Kemana kita pakai masker, habis pulang cuci tangan dan lain sebagainya, kan begitu kita waspadanya. Tapi kalau takut berlebihan bahaya juga. Kapan?
selesainya pandemi aja nggak ketahuan sampai kapan. Yang kedua Bu, kalau kita lihat di Eropa yang lagi pada main bola nggak ada yang pakai masker. Alasannya apa? Eropa udah selesai pandeminya. Kok kenapa di Indonesia nggak selesai? Ya, pejabatnya nggak bener kali kan begitu. Nah jangan, ntar ditangkap lagi. Iya, nggak ngaji-ngaji ke pasar iya. Ngaji gagal ke pasar. Iya. Itu kan banyak kita kadang-kadang yang kayak begitu. Ini yang kita khawatirin hal-hal yang begitu Bu. Takut silakan, tapi jangan berlebihan. Kan begitu ya. Nah ini diantaranya. Makanya nggak ada alasan. Kenapa kagak sholat Jumat? Pandemi Ustaz. Aduh. Ya, gara-gara kayak begitu jadi repot dan lain sebagainya. Makanya nggak ada alasan nanti buat kita. Makanya kita waspada aja Bu, kemana-mana kita keluar pakai masker, pulang ke rumah cuci tangan, itu aja udah cukup, iya kan? Ya, jangan kita, gua kemana-mana gua takut sama virus, kemana-mana pakai masker, nggak pakai, kemana-mana gua bebas, jangan juga, salah juga buat dia, ya kebaikannya. Berikutnya, wa yahtaju 'alal 'abid, dan Allah akan berhujah kepada seorang budak, termasuk kalau sekarang budak udah nggak ada Bu, itu pegawai-pegawai itu. Allah, mereka beralasan nanti saya nggak bisa sholat, saya nggak bisa ibadah, saya nggak bisa mengerjakan kewajiban karena saya budak. Bi Yusuf alaihi salatu wassalam, Allah berhujah dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Fayaqulul abdu, seorang budak berkata, kuntu abdan, saya ini budak. Wariku mana'ani an ibadatika, kebudakan saya mencegah saya untuk ibadah kepadamu ya Allah. Gara-gara dia jadi budak, gara-gara dia jadi budak, dia nggak sempat ibadah. Sama kayak seorang pegawai nggak bisa sholat, orang yang kerja nggak bisa sholat gara-gara alasan pekerjaannya. Kenapa? Atasan saya ngelarang itu dan sebagainya. Fayaqulu lahu, maka Allah berkata kepada budak yang nggak mau ibadah, inna Yusufa, sesungguhnya Nabi Yusuf alaihi salam, lam yamna'hu, tidaklah mencegah Nabi Yusuf riqahu, akan kebudakannya, an ibadati, daripada ibadah kepada aku. Itu kan waktu Nabi Yusuf setelah dilempar kemana? Ke sumur, diangkat oleh para pedagang-pedagang, akhirnya Nabi Yusuf dijual, Nabi Yusuf jadi budak. Tapi tatkala Nabi Yusuf jadi budak, tetap ibadahnya begitu hebat. Makanya nggak ada alasan buat orang yang tidak ada waktu buat ibadah gara-gara kerja, nggak ada alasan. Kalah dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Wa 'alal fuqara'i, ya. Wa 'alal fuqara'i, Allah akan berhujah kepada orang-orang fakir, orang-orang miskin yang nggak mau ibadah. Allah akan berhujah bi Isa alaihi salatu wassalam, dengan Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Fayaqulul fakir, orang-orang miskin pada berkata, inna hajati mana'atni an ibadatika, sesungguhnya hajatku telah menahan saya untuk ibadah kepadamu ya Allah. Karena saya miskin, karena saya nggak punya, maka saya tidak bisa ibadah kepadamu ya Allah. Ya, saya mau sholat, perut lapar, jadi saya nggak sholat. Lantas, fayaqulu, maka Allah berkata, anta kunta ahwaju am Isa, ya, apakah engkau yang lebih butuh atau Nabi Isa yang lebih butuh? Kenapa? Karena Isa Bu nggak punya apa-apa. Saking miskinnya Nabi Isa tuh Bu, bajunya tambelannya sampai, satu riwayat mengatakan sampai semua, nggak ada tambelan, sampai seluruh bajunya penuh dengan tambelan. Semiskin-miskinnya kita Bu, sesusah-susahnya kita, alhamdulillah baju selemari. Betul lagi kan? Lah iya Bu, baju kita masih selemari penuh. Ngapain nggak muat katanya, kasih orang ngapain sedekahin? Udah dikasih masih banyak juga. Ya Allah. Kasih lah, beli lagi yang baru lagi. Kasih orang yang baru Lagi. ngasih orang cuma 2, beliin barunya 4, banyak akan. Ya, tuh
Artinya apa? Tidak ada alasan orang miskin tidak mau ibadah kepada Allah. Fayaqulul fakir, ya. Maka udah dia. Wa Isa lam yamna'hu faqruhu an ibadati. Sedangkan Nabi Isa tidak menghalangi kemiskinannya untuk ibadah kepada aku, kata Allah. Maka salah besar kalau ada orang miskin nggak mau ibadah. Udah miskin di dunia, akhirat kebelangsang. Na'udzubillah. Wa 'alal mardo, begitu juga Allah berhujah kepada orang-orang yang sakit kagak mau ibadah. Bi Ayyub alaihi salatu wassalam, Allah bakal berhujah kepada mereka dengan Nabi Ayyub. Bagaimana Nabi Ayyub sakitnya? Ya, sakitnya Nabi Ayyub kan masya Allah, orang pada menjauh semua karena saking bau busuk daripada luka atau korek yang ada dimiliki oleh Nabi Ayyub. Bahkan dengan orang lain, istrinya, anaknya semua juga pada menjauh. Tuh penyakitnya Nabi Ayyub, tapi dia tetap ibadah. Fayaqulul maridu, maka berkatalah orang-orang yang sakit, mana ani al-maradu telah mencegah kepada saya ini sakit an ibadatika, untuk ibadah kepadamu ya Allah. Ya, gara-gara pusing sholat enggak, gara-gara puyeng ngaji enggak, ke pasar jalan. Tapi kalau pasar sehat Bu, kalau ngaji sakit udah. Gara-gara corona setahun berhenti. Iya, gara-gara corona tuh Bu. Kalau coronanya nggak hilang-hilang gimana Bu? Nah, ngaji udah berhenti udah. Ya naudzubillah min dzalik. Itu gara-gara sakit. Ya maka saya bilang tadi, jangan alasan. Ibadah kita ibadah aja udah, kan begitu. Ya. Kita niatin Bu, yang namanya kita ngaji ini ibadah. Kita laksanain perintah Allah. Penyakit juga adalah salah satu pemberian dari Allah. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidaklah satu musibah Allah timpakan kecuali karena izin Allah. Masa kita ibadah ditimpakan musibah juga? Ya jangan sampai udah susah dibikin susah. Maka orang sakit beralasan nggak mau ibadah karena sakitnya. Fayaqulu, ya, fayaqulu, maka Allah berkata, maraduka kana asyaddu ammaradu Ayyub alaihi salam. Sakitmu apakah lebih sakit dibandingkan dengan sakitnya Nabi Ayyub? Nggak bisa. Lebih sakitnya Nabi Ayyub, sampai orang pada menjauh, pada kamu dekat, saking baunya busuk daripada korek yang ada di tubuhnya Nabi Ayyub. Tapi Nabi Ayyub tetap ibadah, jadi nggak ada alasan. Jadi itu 4 alasannya Bu. Orang kaya Allah berhujah dengan Nabi Sulaiman. Budak pegawai Allah beralasan dengan Nabi Yusuf. Terus orang miskin Allah beralasan dengan Nabi Isa. Orang yang sakit nggak mau ibadah Allah berhujah beralasan dengan Nabi Ayyub. Ya, falam yamna'hu marutuhu an ibadati. Nabi Ayyub dengan sakitnya tidak meninggalkan daripada ibadah kepada aku. Falam yakun li ahadin indallahi, maka tidaklah ada li ahadin bagi seorang pun indallah di sisi Allah uzrun, alasan yaumal kiamati, nanti di hari kiamat. Nggak ada alasannya Bu. Mau ngapain alasannya sekarang? Ya, nggak ada alasan. Kayak para pejabat tuh, yang mereka kadang-kadang nggak ada waktu buat sholat, alasannya sampai rapat apa lebih, ya. Itulah yang disebut dengan budak nanti di situ, ya. Wa kana sholihuna, dan adalah orang-orang soleh rahimahumullahu taala, orang-orang soleh yang mudah-mudahan mereka dirahmati oleh Allah taala, yang rohuna bil maradi wasyiddati, mereka senang kalau didatangkan penyakit dan didatangkan kesusahan. Masya Allah. Kalau kita kebalikannya Bu, dikasih susah bingung, dikasih sakit bingung. Tapi orang-orang soleh dia senang didatangkan sakit dan juga kesusahan. Li ajli, apa alasannya kok mereka senang? Li ajli, karena an
anna fihi, sesungguhnya di dalam sakit, di dalam kesusahan, kafaratan, bisa menggugurkan lidzunubi, daripada dosa-dosanya. Orang kalau susah hidup di dunia, Bu, itu lagi diampuni dosanya oleh Allah. Makanya kalau kita lagi susah, apa aja susah, baik itu sakit, baik itu susah dunia kita, ekonomi kita susah, atau apapun kesusahan kita di dunia ini, Allah lagi mengampuni dosa-dosa kita. Makanya tinggal apa? Tinggal dijawab dengan sabarnya doang. Cuma susah yang namanya sabar, Ibu. Betul apa enggak? Apalagi lagi begini nih, Bu, semuanya naik, sampai sembako kena pajak. Ntar, Bu, kita beli apa namanya tuh, beli minyak goreng kena pajak 10%, 10 atau 12% kalau nggak salah, pajaknya 12% lebih tinggi. Berarti kalau beli umpama nih, beli minyak goreng 10.000, jadi bayar berapa? 10.120, karena kan 12%, 10.120. Harusnya kan umpama tuh minyak goreng harganya 10.000, 12%-nya berapa? 120. Iya, jadi bayarnya 10.120. Tuh lebih naik lagi Bu jadinya nanti. Nauzubillah min tarik. Tapi jangan kita bingung, biarin aja. Mau naik mau apa, kayak mau dipajakin, emang semuanya karena dipajakin. Listrik aja naik udah, nggak pakai bilang-bilang. Ibu ya, apanya nggak naik? Susu aja naik. Susu naik nggak? Udah pada nggak punya cucu, nggak pada punya anak sudah ya, nggak pada cucu. Tuh, Bu. Jadi itulah yang namanya hidup. Berikutnya lagi, wa dzukira, disebutkan an Abi Darda, dari Abi Darda radhiyallahu taala anhu, annahu, bahwasanya beliau qala berkata, annasu yakrahunal faqra wa ana uhibbu. Ya Allah, orang-orang pada benci yang namanya miskin, fakir. Annasu, orang-orang, yakrahuna, benci, nggak seneng apa? Al-faqra, akan kefakiran, kemiskinan. Wa ana uhibbu, sedangkan saya demen miskin. Tuh kata Imam Abu Darda. Ya siapa Bu yang demen miskin? Nggak ada kita, Bu. Tapi beliau paling senang miskin. Wa yakrahuna al-mauta, orang-orang pada benci yang namanya mati. Wa ana uhibbu, saya suka yang namanya kematian. Wa yakrahuna saqama, orang-orang pada benci sakit. Wa ana uhibbus saqama, karena saya suka kepada yang namanya sakit. Kenapa? Alasannya Imam Abu Darda demen, bukan berarti dia nyari-nyari sakit. Kalau dia miskin bukan berarti dia nggak mau usaha. Kalau dia apa namanya mau mati berarti dia diri di tengah jalan, bukan begitu maksudnya, Bu. Ya, maksudnya nih Imam Abu Darda demen fakir, bukan dia nggak mau usaha, dia usaha. Kalau nggak dapat jangan ngeluh, begitu maksudnya. Ini kan kalau kita usaha nggak dapat ngeluh. Atau orang dia demen mati, oh artinya apa? Dia mau apa namanya bunuh diri, itu salah namanya. Atau dia demen mati, kenapa? Kemana-mana nggak pakai masker, akhirnya kena corona, disalahin tuh corona, mati. Bukan begitu maksudnya. Dia suka sakit, akhirnya dia berbuat atau orangnya jorok, bukan kayak begitu juga. Abu Darda bukan begitu. Artinya kalau dia lagi ditimpa sakit, ya udah dia sabarin. Kalau dia ditimpakan daripada kemiskinan, ya udah dia sabarin. Alasannya kenapa? Takfiron, ya, li khotoya, karena itu semua menggugurkan daripada kesalahan saya. Tuh, masya Allah. Itu alasannya seorang yang bernama Abu Darda. Kelasnya dia, Bu, tingkatannya dia aja tuh yang dosanya nggak banyak kayak begitu. Gimana kita yang dosanya yang banyak? Ya, kadang-kadang sulit untuk bisa menerima yang namanya musibah. Satu alasannya, Bu. Kenapa Imam Abu Darda pengen yang kayak tadi? Apa yang orang benci dia pengen? Satu alasannya karena dia pengen digugurkan dosa-dosanya. Kedua, wa ahabul faqro, saya suka yang namanya fakir, miskin. Kenapa? Tawadu'an li Rabbi, karena dengan kemiskinan menjadi tawadu kepada Allah. Biasanya orang miskin, Bu, yang gampang diatur. Betul apa enggak?
Orang kaya bu susah bu. Coba yang datang arwahan, orang kaya orang miskin. Ada orang kaya ya paling juga mie 3, terigu 1/4, apalagi tuh bu? Gula 1/4, teh sosro yang kecil lagi. Mending gue beli daripada capek-capek gue duduk. Tuh kata orang kaya. Coba orang miskin, lumayan buat 3 hari nggak keluar duit. Mohon maaf bu, mohon maaf. Artinya orang miskin itu lebih tawadhu kepada Allah. Mohon maaf, yang banyak ibadahnya orang miskin bu, kita. Orang-orang kaya disuruh ibadah, coba lihat tuh bu. Ya Allah, susah-susah banget. Tuh alasan yang kedua. Ya. Wa ahabbul mauta. Kata Imam Abu Darda, saya suka yang namanya mati. Kenapa? Ishtaqan ila rabbi. Saya rindu ketemu Ishtiyaqan ila rabbi. Saya rindu ketemu kepada Allah, Tuhan. Masya Allah. Kenapa dia bisa kangen? Kalau kita disuruh mati pada takut bu. Kenapa? Dosa kita banyak banget. Musibahnya jarang, penyakit jarang, susahnya jarang. Senang mulu kita kapan digugurin dosanya. Ibadahnya nggak seberapa. Tapi inilah kehebatan beliau seperti itu. Artinya bukan kita berarti nyari miskin, kita nyari sakit, bukan. Artinya kalau ditimpa itu semua bersabar. Kenapa? Itu lagi digugurin dosa-dosa kita. Warwiya diriwayatkan an Ibni Mas'udin dari Abdullah Ibni Mas'ud radhiyallahu taala annahu qala an Rasulillah dari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu bahwasanya Rasul qala bersabda salatun, ada 3 macam orang atau 3 macam perbuatan. Man razaqahunna, barang siapa yang Allah berikan 3 macam ini perkara. Jadi ada 3 perkara yang barang siapa yang Allah berikan 3 perkara ini, faqad razaqa khairi, maka sungguh Allah telah berikan dia kebaikan khairat, bukan khairi ya, khairat dunya wal akhirati, 2 kebaikan akhirat dan 2 kebaikan dunia. Jadi barang siapa yang punya 3 perkara ini, maka sungguh Allah telah datangkan kepada itu orang 2 kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Siapa yang nggak pengen? Kita semuanya pengen. Buktinya apa? Doa kita, Rabbana atina fid dunya, pengen di hasanah di dunia, pengen bahagia di dunia. Wa fil akhirati hasanah, di akhirat juga kita pengen senang, bahagia. Nah ini caranya nih. Kalau kita punya 3 perkara ini, maka Allah berikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Apa yang pertama? Ar-ridha bil qada. Ar-ridha bil qada'i, senang dengan apa yang Allah tetapin sama kita, dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Ridho aja udah senang aja. Alhamdulillah rezeki saya hari ini segini doang. Alhamdulillah rezeki saya ngaji hari ini makan combro. Karena ada yang buat combro tadi, nggak tahu dari siapa. Ya, ada yang buat combro. Jadi rezeki alhamdulillah. Itu ridho bil qada. Kayak apapun bu, ya kita sih pengennya bu kaya. Siapa yang nggak pengen kaya? Tapi kalau Allah kasih kayak kita begini, alhamdulillah. Makanya segala sesuatu apapun yang kita dapat kenikmatan, ketentuan Allah, kita ucapin dulu alhamdulillah. Jangan ngeluh dulu, ya segini buat bayar kontrakan, buat bayar listrik, buat bayar pulsa anak sekolah, buat bayar cicilan, buat makan. Kapan nabungnya gue? Nggak cukup bu, betul apa enggak? Tapi kalau kita jamin dapat rezeki, dapat alhamdulillah, mudah-mudahan cukup nggak kira? Cukup bu. Ya kalau ada tuh orang sini ini cerita sama saya, dia punya anak 7 kalau nggak salah. Ya kerjaannya cuma jual ayam potong. Ayam potong banyak yang dijual 5, 6, paling banyak 10 dia bilang. Tapi alhamdulillah dia cerita sama saya nih bu, orang tua situ, saya sampai sempat muliahin anak saya sampai ke luar negeri Ustaz. Bisa muliahin anaknya ke Mesir. 2 orang ke 3 orang yang ke Mesir ya. 2 orang yang ke Mesir, sampai begitu hebatnya.
cuma kerjaannya begitu doang. Kalau dipikirin pakai otak nggak kesampaian, ya kan kayak begitu. Tapi inilah yang namanya ar-ridho bil qadha. Ridho dulu, seneng dulu, ucapin dulu alhamdulillah. Jangan ya dulu dah. Ya dipanggil. Nah, bininya marah. Bukan ya. Satu. Yang kedua, wasabru alal balai, sabar tatkala dapat musibah. Sabarin. Memang susah Bu, ini harus kita pelajarin. Artinya harus kita coba. Yang namanya ridho harus kita senang nerima dengan ketentuan Allah, kita coba. Sabar, begitu juga dapat musibah. Sabarin, harus pelajarin. Kalau enggak bakal bisa. Yang ketiga, wa du'a indar rohok, selalu berdoa tatkala lagi senang. Ini kata kalau senang lupa mulu, ya lagi senang, lagi kaya, nggak kemana, lupa sama Allah. Lagi duitnya banyak, jalan-jalan mulu, ya mengajilis taklim, tinggalin, arwahan ditinggal. Kenapa? Lagi duitnya banyak. Kalau udah jatuh miskin lagi, ngaji lagi, arwahan lagi. Kenapa? Lumayan 3 hari minum. Nauzubillah min. Berarti artinya apa? Lagi susah kita sabar, rezeki dapat kita alhamdulillah. Lagi seneng jangan lupa sama Allah, gitu maksudnya. Doa di sini maksudnya apa? Ibadah. Ya, jangan kita lagi senang lupa ibadah kepada Allah. Ya, apa yang kita minta pada waktu itu. Satu lagi saya baca, qala haddatsanal faqih Abu Ja'far bi isnad, dengan sanadnya an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala. Abi Hurairah berkata, ja'a rajulun ilan nabiyyi, telah datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa mustalqin. Betul ya? Wa huwa, sedangkan dia dalam keadaan mustalqin, berbaring, tidur celentang begitu, mustalqin namanya ya. Faqala min ayyi syai'in tastaqi, ya. Min ayyi syai'in tastaqi, dari sebab apa kau sakit? Kalau bahasa kitanya nih Bu, kenapa kau dalam keadaan sakit? Sakitnya kau kenapa nih? Kalau bahasa kita nanya gitu. Pakola, dia menjawab, al-khomas, yakni al-ju', kelaparan. Saking laparnya tuh. Babakiyar rajul, itu orang yang datang kepada Nabi nangis karena yang Rasulullah tuh yang dalam keadaan tidur berbaring, tidur Rasulullah lagi berbaring berbaring tidur. Kenapa? Karena Rasulullah dalam keadaan sakit. Sakitnya Rasulullah kenapa? Alju, karena saking laparnya. Tuh orang yang datang nangis langsung. Seorang Nabi Bu, kalau dia berdoa diijabah, diminta kaya, ditawarin sama malaikat Jibril, apa perlu di gunung Uhud jadi emas? Tapi Rasulullah nggak mau. Ya, artinya apa? Rasulullah mau memberikan contoh seperti itu kepada umatnya. Rasul aja yang dekat kepada Allah masih miskin, sangat kelaparan. Pabakar rajulu, orang yang datang itu nangis. Tsumma dhahaba, nggak lama kemudian itu orang pergi lagi. Ya'malu, bekerja. Ya, pastaqo li rajulin, maka dia bekerja dengan cara apa? Mengambil air li rajulin, untuk orang lain. Ini orang bukan orang kaya yang datang sama Nabi, orang miskin juga. Mau ngebantuin Nabi, mau apa lu bahasa gitu, mau sedekah sama Nabi, tapi dia nggak punya duit. Dia kerja kepada orang dengan cara mengambil air. Dila akul lidalwin bitamrotin, beberapa ember. Kenapa? Karena upahnya setiap satu ember 1 biji korma. Ya Allah, dikit banget bayarannya. Tapi dia pengen sedekah kepada Nabi. Dikerja, pengen sedekah sama Nabi. Udah apa kormanya banyak. Summa ja'ilan Nabi. Kemudian nih orang yang tadi datang, yang dia kerja nyari apa, ngangkut air kayak tadi, dia datang kembali kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bi syai'in min tamrin, dengan membawa sedikit daripada buah kurma. Pakola. Ya. Nabi berkata, ma'aroka fa'altu hadza illa wa anta tuhibbuni. Ya, ini pakola, ini orang yang berkata, si rojul tadi yang datang berkata, ma'aroka, ya, tidaklah saya melihat engkau fa'alta hadza, ya, melakukan ini illa wa anta, bukan ini ya, berarti Rasulullah yang berkata nih.
Ya. Faqala ma araka fa'altu. Oh, berarti si apa namanya? Si siapa tadi itu? Si rojul tadi berkata, faqala, maka si rojul tadi yang datang bawa beberapa korma datang, ma araka, maka tidaklah saya melihat engkau fa'altu hadza, saya kerjakan kayak begini nih. Dikerja nyari apa tadi? Air, pengen dapat upah berupa korma. Tidaklah saya kerja kayak begini illa wa anta tuhibbuni, supaya engkau cinta kepada saya ya Rasulullah. Nah, kita ngaji kayak begini nih Bu, tujuannya apa? Bukan kita pengen apa-apa, pengen Rasulullah cinta sama kita. Betul apa enggak? Karena kan ini warisan Rasulullah. Al ulama warasatul anbiya, ulama itu adalah pewarisnya Nabi. Nabi mewariskan apa? Nabi nggak mewariskan harta, tapi Nabi mewariskan ilmu. Ini kita lagi nyari warisannya Nabi. Maka supaya apa? Supaya Nabi cinta sama kita, kan begitu. Makanya ada ulama mengatakan banyakin aja baca selawat, banyakin kita menghidupkan sunnah-sunnahnya Nabi. Insya Allah corona jauh, corona menghindar. Kenapa? Karena ini sunnahnya Nabi. Nah, ini orang dia kerja banting tulang kayak begitu supaya apa? Supaya Nabi cinta kepadanya. Qala, Nabi menjawab, ai wallahi, ai demi Allah, inni la uhibbuka. Kata Nabi, sesungguhnya saya cinta kepada engkau. Masya Allah. Ini kita korbanin nih Bu, waktu kita korbanin, rasa ketakutan kita korbanin, datang ke majelis taklim, pengen apa? Supaya Rasulullah cinta kepada kita. Betul apa enggak Bu? Jangan niatin yang lain Bu, kita datang ke sini ya. Jangan niatin karena dunia, kita niatin karena pengen dicintai oleh Rasul. Langsung dijawab oleh, ini kalau Rasulullah bisa jawab nih Bu, atau kita bisa dengar jawaban Rasulullah sekarang, mungkin kita nangis semuanya nih Bu. Ya, kita datang ke sini gara-gara kita cinta sama Nabi. Betul apa enggak? Makanya yang masih niatnya salah, robah dah Bu. Ya, yang niatnya lain, robah, buru-buru kita datang ke majelis taklim karena cinta kepada Nabi. Kalau Rasulullah kasih dengar nih ucapannya, kita nangis. Kenapa? Pasti Rasulullah menjawab, wallah inni la uhibbuk. Demi Allah, kata Nabi, saya juga cinta kepada engkau. Amin ya rabbal. Qala, dia mengatakan, in kunta shadiqan fa'idda lil bala'i jilbaban. Ya. In kunta shadiqan, apabila kau benar, ya, fa'idda, maka siapkanlah lil bala'i, untuk mendapatkan bala, musibah, jilbaban. Jilbaban itu Bu, persiapan yang sangat banyak gitu. In kunta shadiqan, apabila kau benar cinta kepada aku, kata Nabi, fa'idda, maka siapkanlah lil bala'i, untuk menerima bala, jilbaban. Apa jilbaban? Bersusun-susun gitu maksudnya. Jadi kalau kita ngaku cinta sama Nabi Bu, siap-siap kita bakal dapat musibah. Itu doang udah. Cinta sama Nabi? Nggak mungkin kita bilang nggak cinta sama Nabi. Kalau kita cinta sama Nabi, siap-siap kita dapat musibah. Nah, Nabinya aja dapat musibah, apalagi kita sebagai umatnya. Jilbaban tuh bukan jilbab, bukan. Jilbaban tuh berjilid-jilid apanya ya? Banyak banget begitu. Wallahi demi Allah, lil bala'i, yang namanya bala, asra'u, sangat cepat, ila may yuhibbuni, kepada orang yang cinta kepada aku, kata Nabi. Jadi kalau kita cinta sama Nabi, siap-siap yang namanya musibah lebih cepat datangnya kepada kita yang ngaku cinta sama Nabi daripada kesenangan. Ya, nyesel gue, kafir jadinya. Mendingan mana? Kita cinta sama Nabi, ya musibah datang. Makanya kalau kita lihat nih Bu, musibah kita masing-masing punya nggak musibah masing-masing? Masalah kita masing-masing punya, nggak mungkin enggak ada aja musibahnya. Oh, dia nggak musibah, nggak dapat bala dari ekonomi, kenapa? Duitnya banyak. Anak Bu, anaknya kagak bisa diatur. Oh, anaknya gampang semua diatur, sakit-sakitan. Betul nggak? Oh, sakit-sakitan gua kagak, nih orang ekonomi kaya, anaknya pada nurut, badannya sehat. Sama saudari berantem, sama saudari juga kagak, sama tetangga berantem. Bisa nggak? Ada aja musibah kita macam-macam. Nah, ini yang dikatakan apa? Asra'u ila may yuhibbuni, yang namanya bala lebih cepat datang kepada orang yang cinta kepadaku, minasaili, dibandingkan aliran air
min a'lal jabal, dari atas gunung ilal khafidi, sampai ke jurang. Atas gunung tuh air kan adanya di atas gunung, turun terus kan jauh jaraknya sampai ke jurang. Lebih cepat datangnya musibah kepada kita yang cinta ngaku kepada Nabi Sallallahu Alaihi. Artinya apa itu? Ya sabar aja udah dapat musibah, kita nggak bakal berhenti yang namanya musibah di dunia. Ya corona hilang, ada lagi nggak tak? Lagi, ini nggak hilang-hilang. Kenapa? Emang nggak dibikin hilang, kan begitu. Nah ini susah. Apalagi kalau kita lihat kayak begitu. Wa an uqbah wallahu a'lam bissawab. Cukup ya sampai sini dulu. Ini pelajaran buat kita semua bahwa begitu yang namanya orang iman berkata, orang yang iman kepada Allah nggak bakal lepas daripada ujian-ujian dari Allah. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesabaran kepada kita, kekuatan iman, kekuatan Islam, sehingga kita mampu menghadapi cobaan dan rintangan dalam kehidupan di dunia ini. Dan kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kita dan keluarga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah jauhkan kita dan keluarga kita daripada musibah, bala, penyakit, fitnah, termasuk virus yang ada. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita semua dan kita selalu disehatkan badan, disehatkan jasmani dan rohani kita. Dan mudah-mudahan ya jamaah kita, keluarga kita yang lagi pada kurang sehat, Allah angkat penyakitnya, Allah sehatin badannya. Orang-orang tua kita, keluarga kita yang telah meninggal dunia, mudah-mudahan dijadikan kubur mereka roboh min riyadil jannah. Anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan solehah. Mudah-mudahan mereka berguna bagi agama, bangsa dan negara. Mudah-mudahan mereka diberikan kecerdasan, diberikan kepahaman, sehingga bisa menerima ilmu dengan sebaik-baiknya. Dan apa yang kita sedekahkan semua, mudah-mudahan diganti oleh Allah dengan hati yang lebih banyak, yang lebih berkah. Bihadiniyah wa ila hadratin nabiyal fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.